di mana umat Islam sudah jauh dari bahasa Arab. Itulah virus awal tuh di situ. Emang apa hubungannya Ustaz bahasa Arab dengan kemunduran? Mafhum muwafaqahnya, kita ini nih umat Rasulullah ini kalau mau eksis mesti menguasai mukjizat. Kalau umatnya yang mempercayai tentang mukjizat itu kagak ngerti bahasanya, lalu bagaimana dia mau mengamalkannya? Inilah cara musuh-musuh Islam pertama sekali mereka lakukan. Bagaimana? Menjauhkan nilai-nilai bahasa Arab dari pribadi-pribadi muslim. Makanya Imam Syafi'i menurut beliau belajar bahasa Arab itu bagi seorang muslim fardu ain. Alhamdulillah, terutama kepada akhinal kiram, ikhwafillah, malam hari ini sesuai dengan amanah kita mesti melanjutkan ke kitab selanjutnya, yaitu kitab Mafahim. Ya, kitab Mafahim ini adalah kelanjutan dari kitab Nizamul Islam. Ya, jadi ini tipis, tapi insya Allah ini dahsyat juga isinya ya. Nah, ini berkaitan dengan realitas yang dijalankan oleh Nabi kita, di mana lewat proses tahapan-tahapan inilah beliau berhasil mengislamkan Jazirah Arab di masa lalu. Jadi ini kita mengikuti beliau seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua seperti doa-doa kita selama ini senantiasa Allah berikan nikmat istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kitab ini Syekh Taqi menjelaskan kepada kita realitas kemunduran umat Islam. Inilah sebenarnya yang paling penting untuk dipahami oleh segenap umat Islam hari ini. Karena kalau kita bicara tentang realitas fakta hari ini, umat terpuruk di berbagai lini kehidupan, kaya-kayanya tidak ada yang memungkiri. Pasti kalau kita berinteraksi, ngobrol sama siapapun orang Islam hari ini, gimana akhi? Kira-kira menurut antum sekarang ini Islam ini gimana keadaannya? Pasti hampir kita mendapatkan jawaban yang sama. Oh iya, Islam ini sekarang paling kita merujuk kepada hadis yang disampaikan Nabi kan? Bagikan buih di lautan, banyak tapi tidak bertenaga. Tapi jarang sekali menguak tentang faktor-faktornya. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Ini lagi-lagi tadi ada kaitannya dengan akidah tadi. Mesti bertanya dong. Jangan cuma ngelihat enak aja nih gorengan, Masya Allah. Mesti bertanya kita. Maka saya katakan, orang melihat kerusakan hari ini nyata. Contoh begini, kalau ada orang Islam yang mengatakan hari ini, contoh nih, di negara kita ini, kayaknya korupsi nggak ada deh di sini. Nah, itu udah bisa ada kesimpulannya itu kan. Gimana kesimpulan berpikir kita? Kalau ada orang mengatakan, orang Islam, di negeri ini nggak ada korupsi kok, aman-aman aja. Nilainya apa tuh yang kita berikan sama dia tuh, yang ngomong kayak gitu? Atau jangan-jangan, oh iya, antum benar, ahsanta gitu. Iya, ada nggak yang ahsanta itu? Ada yang ahsanta. Ada yang ahsanta. Bukan nggak ada. Siapa itu yang ahsanta itu? Ahsanta tahu nggak ahsanta? Betul, cakap. Kita tanya nih, akhi, kira-kira di negara ini, di negara kita ini ada kasus korupsi nggak? Terus dia jawab, ya ada sih, cuman ya masih bisa dalam batas inilah, masih normal-normal lah. Ya namanya sistem manusia, masih bisa dimaklumin lah, nggak terlalu parah gitu. Kalau ada yang menjawab seperti itu, saya bilang, kita berikan nilai apa tuh buat orang seperti itu? Apakah kita bilang, oh iya ya, oh bang benar, Anda benar tuh. Analisanya cakep tuh, apa kita bilang begitu? Tapi ada nggak yang ngomong kayak gitu? Ada, siapa itu? Yang sesama korupsi. Berarti apa kesimpulannya? Ini penting nih, Masya Allah. Berarti Pak, ada satu tingkat yang lebih penting daripada ilmu. Apa itu? Ada satu tingkat yang lebih penting. Artinya, orang tahu belum tentu dia bisa beramal. Udah punya ilmu nih, belum tentu dia bisa beramal. Kalau bahasa kita mah itulah yang disebutkan dengan kepentingan. Makanya tadi
kemungkinan yang akan membenarkan pernyataan yang tadi itu hanyalah orang-orang yang punya profesi yang sama. Atau yang punya kepentingan yang sama. Bukan berarti dia nggak tahu korupsi itu nggak ada di Indonesia ini, betul? Iya, pasti dia tahu. Sama persis dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu apa gelarnya? Abul Hakam. Apa tuh Abul Hakam? Kalau di bahasa kita mah paling pintar itu Abul Hakam. Tapi benar nggak pernyataan itu? Benar. Abul Hakam itu, Abu Jahal bersama abu-abu yang lainnya itu. Kita mau nanya, emang mereka nggak ngerti tentang arti fa'lam annahu la ilaha illallah? Emang Abu Jahal CS kagak tahu itu artinya? Tahu nggak kira-kira mereka artinya itu? Mereka paling paham terhadap artinya itu. Karena mereka paham artinya lah, makanya mereka tolak. Nah, kenapa ditolak? Karena bertentangan dengan kepentingan yang dia jalankan. Lu kalau dia ikutin itu, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berkuasa selain Allah, tiada yang berhak memberikan hukum selain Allah, tiada adat istiadat yang dipakai kecuali yang datang dari Allah, tiada yang ditakuti kecuali Allah. Ya buyar dia, digusur semua, habis kepentingan dia. Makanya meskipun Abu Jahal CS tahu, ngerti dan paling paham daripada kita, tapi dia tidak mau ikut kepada Nabi, alasannya satu, karena ada kepentingan. Ini makanya berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai seperti itu kita. Nah, kita justru khawatir ini, kita menerima Islam, jangan-jangan karena nggak tahu maknanya. Ayo, kenapa kita jadi orang Islam? Jangan-jangan kita bersahadat, bukan karena kita paham betul tentang makna tauhid itu. Tapi justru kita gak ngerti itu apa isinya. Makanya kita ikut. Apa buktinya? Buktinya dalam perjalanan sehari-hari, kok banyak bertolak belakang petunjuk Al-Quran dengan kehidupan yang kita jalani. Orang yang paham itu, yang mengerti tadi, konsekuensi yang dicintai tadi itu kan, di bab Nijam udah kita pelajari kan. Orang gak mungkin mencintai seseorang, tapi dalam waktu yang bersamaan dia benci juga. Mustahil, itu gak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin hari ini ada orang Islam, mengaku beriman, tapi justru mempertanyakan validitas daripada petunjuk Al-Quran. Itu kan sesuatu yang mustahil. Mestinya. Iya kan? Sesuatu yang kita banggakan. Yang paling kita miliki, yang paling berharga. Tapi kok nggak teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kan menjadi soal serius. Dan inilah hari ini, sekarang kenyataannya seperti itu. Makanya kalau kita guyon, Abu Jahal CS menolak kalimat la ilaha illallah karena begitu sangat paham. Jangan-jangan umat Islam hari ini menerima Islam karena kagak paham. Makanya diterima aja sama dia. Oh enggak dong, enggak benar. Buktinya itu, ente berekonominya bukan petunjuk Al-Quran. Berkeluarganya enggak petunjuk Al-Quran. Mendidik anak enggak petunjuk Al-Quran. Terus di mana dong? Pahamnya di mana? La ilaha illallah itu yang ente pahami apa? Kan begitu nanti jadinya. Apa yang ente pahami dari la ilaha illallah itu apa? Nah, inilah potret umat Islam hari ini terjebak pada ritualitas, rutinitas. Tapi kosong dari pemaknaan dari setiap. Kita berangkat dari kalimat yang paling mahal tadi tuh. La ilaha illallah. Itulah sumber masalah hari ini. Banyak mengaku Islam, tapi ajaran Islam tidak berdaulat dalam dirinya. Allah nggak berhak mengatur dirinya. Padahal dulu di alam arwah pun kita udah bersaksi. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika kita sudah hidup, sudah dewasa, udah ngerti cari duit, kagak mau diatur sama Allah. Padahal semua kita ngomong, semuanya milik Allah. Mata milik Allah, tangan milik Allah, hati milik Allah, istri milik Allah, anak milik Allah. Tapi kenapa Allah nggak mau nggak berhak mengatur itu semua? Kenapa kita anulir Allah dalam kehidupan kita itu? Berarti ada kontradiksi antara ucapan dengan perbuatan kita. Makanya jangan heran lagi kemudian hari ini umat seperti ini. Jangan heran lagi. Makanya di sini kata mu'alif, kata Setaki, salah satu unsur kemunduran Islam di masa lalu itu abad ke-12 Hijriah, abad ke-18 Masehi adalah salah satu unsur yang paling penting adalah di mana umat Islam sudah jauh dari bahasa Arab.
Itulah virus awal tuh di situ. Emang apa hubungannya Ustadz bahasa Arab dengan kemunduran? Lah, kan kita mukjizat, kita kan Al-Quran. Mafhum muwafaqahnya, kita ini nih, umat Rasulullah ini, kalau mau eksis, mesti menguasai mukjizat. Kalau umatnya yang mempercayai tentang mukjizat itu, kagak ngerti bahasanya, lalu bagaimana dia mau mengamalkannya? Inilah cara musuh-musuh Islam pertama sekali mereka lakukan. Bagaimana? Menjauhkan nilai-nilai bahasa Arab dari pribadi-pribadi muslim. Makanya Imam Syafi'i menurut beliau, belajar bahasa Arab itu bagi seorang muslim fardu ain. Ini antum-antum semua harus punya waktu untuk belajar bahasa Arab, kalau enggak mau berdosa. Yang namanya wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Udah jelas itu definisinya. Enggak bisa direnovasi lagi, enggak bisa dimodif-modif lagi, enggak bisa. Kalau bermadzhab Syafi'i, kalau bermadzhab yang lain sih saya enggak tahu lah ya. Kalau mengaku mazhab Syafi'i berarti mulai hari ini, mulai besok harus cari waktu. Tidak bisa setiap minggu, mesti sebulan sekali kita punya waktu untuk belajar bahasa Arab. Kalau nggak gitu kita nggak ngerti ini ajaran ini, nggak mungkin ngerti. Coba tadi masalah akad tadi yang saya jelasin tadi itu. Kenapa orang sekarang ini gampang cerai nikah? Malah saya dapat salah satu cerita dari guru itu. Ketemu dia di Masjidil Haram, di pelataran Masjidil Haram itu kan enak duduk-duduk sore-sore. Ngobrol sama salah satu jamaah Indonesia. 24 kali nikah. Kaget. Wah iya Pak, iya. Tapi Pak Ustadz alhamdulillah sih sesuai dengan syariat. Maksudnya ya tetap 4, nggak lebih dari 4. 4, lewat 1, keluar 1, masuk lagi. Lewat 1, masuk lagi. 24 istrinya. Coba bayangkan. Ustadz Basar aja mau 2 kagak jadi-jadi. Kenapa itu seperti itu? Karena nggak paham maknanya tadi. Jadi coba antum simak tadi yang saya jelaskan itu. Bertanya itu sangat penting. Jadi orang yang nikah tadi itu yang bolak-balik itu udah kayak ganti apa namanya itu? Kalau seperti itu. Udah kayak ganti baju itu ya. Nikah sebulan, cerai sebulan. Itu mazhab siapa itu? Padahal kalau dia ikut ngaji malam ini, waduh merinding dia Pak, merinding. Emergency exit dibuka sama dia. La haula wala quwata. Gimana ceritanya? Jadi kembali kepada tadi ya. Ini sangat penting. Jadi jangan kita hari ini merasa nyaman-nyaman saja. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah satu, faktor kemunduran Islam itu pertama sekali di masa lalu, tepatnya di tahun 12 Hijriah 18 Masehi. Tahun 18 Masehi adalah di mana umat Islam dijauhkan dari bahasa Arab. Terbukti musuh Islam itu sangat cerdas. Kan udah dibilangin tadi, Abu Jahal CS. Mereka paling pakih, paling alim. Lah setan itu, jin, iblis itu emang Masya Allah. Itu kalau ada gelar sekarang tuh udah nyundul langit tuh gelar iblis itu tuh. Udah semuanya di sama dia tuh. Tapi apa yang terjadi? Kepentingan lagi tuh. Hati-hati dengan kepentingan ini. Disitulah nanti kita baru diuji sebagai hamba Allah yang mukhlisin apa tidak. Makanya kita pun sekarang ini nih, ya kita nih. Saya sering merenung lah. Ini kan ibaratnya kita saling mengingatkan gitu. Dalam agama ini pun nih, kalau kita syarat dengan kepentingan, waduh, gawat. Majelis tahsin misalnya. Kalau di situ ada 30 orang. 30 orang ini misalnya beda-beda kepentingan, nggak jadi. Mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Satu menggalang dana ini, satu ini. Mestinya bisa nggak sekaligus semua jalan? Bisa. Tapi harus ada yang namanya kepemimpinan. Kalau semua mau tampil, itulah namanya menonjolkan kepentingan. Ada apa sih? Kepentingan kita cuma Allah aja kok, kan begitu harusnya. Nah, saat seperti itulah baru umat ini bangkit. Makanya sahabat Nabi itu nggak ada yang menonjolkan diri, nggak ada, mana ada. Apa buktinya? Terbukti ketika Rasulullah wafat, yang menggantikan beliau siapa? Emang di antara sahabat itu, gua aja yang paling tua kata Abu Bakar. Kagak. Nah, ini kan yang saya sampaikan ini fakta semua. Terus apa Umar ngomong? Enggak dah, ente udah tuaan dikit, gue yang gagah nih, gua aja. Begitu? Enggak ada yang begitu. Kenapa? Karena semua sahabat itu sangat paham. Kepentingannya cuma satu. Bagaimana Islam ini bangkit, maju. Itu.
Jadi kita kepentingan kita Islam, bukan yang lain. Kalau yang lain kepentingan kita nggak jadi kita. Terpuruk terus, lemah kita, nggak ada kekuatan sama sekali. Apalagi jalan sendiri-sendiri lah, lebih lagi. Sekarang kan banyak yang begitu. Cari-cari kunci surga Allah dengan zikir sendirian dewekan. Ada mau apa-apa, pokoknya saya zikir aja lah. Saya nggak mau tahu-tahu dunia ini. Penting saya bersihkan hati. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ntar digondol orang motornya baru dia nangis-nangis. Itu. Jadi kolektif itu ya, kemarin saya bahas di Cibinong itu, konsekuensi fardu kifayah itu sangat harus lebih prioritas kita semestinya. Gitu. Berarti apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita dengan segala keterbatasan waktu, tempat, waktu, umur, kesempatan, mesti kita punya ghirah mempelajari bahasa Arab. Ujung-ujungnya apa tuh? Ketika umat jauh dari bahasa Arab, tidak ngerti lagi bahasa Arab, maka pelan-pelan bermuara kepada apa? Kepada ditutupnya pintu ijtihad. Masya Allah. Kalau tutup pintu ijtihad, sama dengan kekunci di dalam bangkir. Itu sama dengannya seperti itu. Di masa lalu, emang kita pikir nggak ada masalah kayak kita sekarang ini. Oh, lebih kompleks. Wabah segala macam ada. Tapi kenapa bisa diselesaikan? Ijtihad selalu subur. Ada solusi yang disampaikan oleh para ulama. Orang kalau berijtihad tanpa mengerti kaidah bahasa Arab, bagaimana? Ijtihad apa yang dihasilkan kalau nggak ngerti bahasa Arab? Nah, jadi sekali lagi, ini renungan kepada kita. Imam Syafi'i menasihati kita semua, kalau kita ingin bangkit, ya, maka salah satunya harus ditempuh lewat memahami bahasa Arab. Bahasa Arab ini jangan kita pahami supaya kita bisa conversation, muhaddasah, enggak. Kalau muhaddasah doang mah, insya Allah malam ini saya ajarin, ntar kita langsung bisa ngobrol bahasa Arab, walaupun cuma 2 menit. Gampang kalau cuma ngobrol doang. Bukan itu. Tapi kaedah-kaedahnya, nahu sorobnya, sampai ke balaghahnya tadi tuh. Yang tadi yang saya sampaikan, abghadul halala indallah, at-tolak, itu nggak akan ketemu antum penjelasannya kalau nggak belajar balaghah. Di situ dijelaskan keindahan makna-makna Al-Quran, hadis-hadis itu. Itu hanya bisa dipahami lewat ilmu balaghah. Ma'ani, badi. Kalau nggak ngerti, sampai kapan juga ngerti. Mau antum taklim kemana-mana 1000 tahun nggak bakal ngerti. Coba deh, kalau nggak percaya coba aja gitu. Atau emang pernah dengar penjelasan itu, kecuali yang memang belajar balaghah, pasti ketemu. Makanya sekali lagi ini saya ingatkan ya. Jadi mukjizat Nabi kita itu adalah bukan bisa hilang, jalan di atas air, terbang di awan. Enggak, jangan salah paham. Mukjizat Nabi kita itu ini harus mengingatkan, saling mengingatkan. Al-Quran. Apa bahasanya? Intisarinya apa kalau udah bicara Al-Quran? Berarti tentang keagungan, tentang bahasa. Itulah yang melemahkan orang-orang Arab zaman dulu. Itulah yang menjadikan Walid bin Mughirah geleng-geleng kepala ketika Nabi mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal Walid bin Mughirah itu adalah yang didaulat oleh kafir Quraisy agar mengeluarkan Perpu. Kalau bahasa sekarang mah. Kenapa Walid bin Mughirah yang dituju? Walid bin Mughirah itu punya senjata. Kalau ibarat sekarang tuh Walid bin Mughirah itu ya menterinya gitu. Kalau udah ditandatangani nama dia, diumumkan sama dia, udah berarti masyarakat jahiliyah ketika itu sah, nyatalah bahwa apa yang disampaikan Rasulullah adalah syair, adalah kahin, adalah apa lagi itu? Dongeng-dongeng nenek moyang. Itu aja, makanya mereka semua datang tuh. Datang ketemu Walid bin Mughirah. Ya Walid, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi sekarang ini. Iya. Sekarang ini seluruh masyarakat menunggu keputusanmu. Tolong berikan keputusanmu. Keluarkan perpu segera tentang Muhammad SAW itu, bahwa apa yang disampaikan itu adalah dongeng-dongeng dan karangan dia. Kenapa mesti Walid bin Mughirah? Karena waktu itu yang didaulat dan punya kredibilitas tentang sastra dan yang paling ngerti bahasa adalah beliau. Berarti bagaimana? Kalau dia yang ngomong, apa yang disampaikan Rasulullah itu harapannya tentu seluruh masyarakat percaya. Sama dengan sekarang.
Masyarakat bagaimana penerimanya? Yang kagak mikir ya wes lah. Ayo aja udah. Apalagi yang di situ tadi tuh Walid bin Mughirah tuh, ketua MUI segala macam. Begitu yang ditanggung Nabi di zaman dulu. Nah, cuman kan hal-hal seperti ini lagi-lagi kadang-kadang kita nggak sempat tuh mempelajari hal seperti itu. Waduh, yang ditanggung Nabi itu luar biasa. Dan yang menggitu-gitukan Nabi itu bukan orang lain. Pamannya, darah dagingnya, la haula wala quwata illa billah. Sakitnya itu tambah-tambah, Pak. Jangankan orang lain deh, ipar aja nih kayak Aji sama Ustaz Wender nih. Saling mengkhianati, sakitnya tambah itu. Kalau si Heri yang nyakitin sih nggak begitu sakit, cuman nggak begitu sakit kan. Cuman kalau si Aji misalnya memfitnah Ustaz Wender kan, Ustaz Wender sakitnya kan 3 kali lipat. Ya Allah ya Rahman, masa adik ipar saya begitu. Padahal saya nggak ngerjain itu kan begitu. Nabi seperti itu yang beliau tanggung. Cuman Nabi bedanya skala negara, bukan lagi person, skala negara. Coba tuh. Terus bagaimana? Apa yang dilakukan Walid bin Mughirah? Ya udah deh. Namanya udah desakan masyarakat ya kan? Ini kepentingan lagi nih. Jalan dia. Tuk ketemu Rasul. Cuman dia sebelum ngeluarin perpu, dia analisa dulu sama dia nih. Lebih bagus berarti Walid bin Mughirah tuh. Dia mikir dulu. Mikir dulu dia benar nggak nih? Aspirasi rakyat saya ini benar nggak nih? Karena kalau nggak seperti itu, tentu dia langsung putuskan itu hari saat itu. Tapi dia nggak mau. Sampai dia mendengarkan dulu. Begitu nyampe di situ, dibacakanlah sama Rasulullah ayat-ayat suci Al-Quran. Malah di situ ada ungkapan, Wallahi ma ash'aru. Saya lupa ya bahasa Arab syairnya, tapi bahasa Indonesia begini. Demi Allah, tidak ada seorang laki-laki yang paling mengerti tentang syair, tentang majas, rojas, kecuali ini. Baru kemudian apa dia katakan? Demi Allah, apa yang kudengarkan dari Muhammad itu bagaikan manis halawat, seperti pohon yang berbuah. Waduh, itu indah kata-katanya itu. Akhirnya bertolak belakang tuh. Alih-alih dia mengeluarkan perpu, malah dia nggak bisa tuh, geleng-geleng kepala, angkat tangan dan nyerah. Lah orang yang paling ngerti. Tapi begitu dia dengar Al-Quran, emang bukannya perkataan manusia itu. Manusia nggak mungkin bisa mengatakan seperti itu. Dia kan udah nyundul langit gelarnya dalam bahasa. Mau ngapain lagi? Ibaratnya kalau di sini mah gurunya dari guru besar itu mah dia. Jadi begitu dia dengar, ya emang nggak ada yang nggak ada yang sama gitu. Baru dengar. Dan dia bisa menyimpulkan kenapa? Karena dia satu ahli. Ahli bahasa yang dikelola oleh masyarakat jahili ketika itu, dia dipastikan yang paling menguasai salah satunya. Maka ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah dari Al-Quran, beda pasti. Berarti ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan Muhammad sekaligus. Ini lebih objektif Walid bin Mughirah sebenarnya dibandingkan orang-orang Islam yang hari ini. Ketika ada aspirasi dorongan, ini situ, saya di Jambi dulu didatangin saya. Karena ada tadi yang memfitnah. Kalau saya ngajarin sesat di situ. Di musolah, di Bagan Petek namanya. Musolah An-Nur juga namanya. Didatangin sama warga. Saya kan pendatang di situ. Kenapa dikatakan sesat? Ini yang saya kaji di situ ini memang kitab ini. Datang, Assalamualaikum, salam. Ya namanya kita memang ustaz sih, walaupun pendatang tetap segan lah ya. Begitu saya datang, saya lihat dari mimik wajahnya itu pucat juga. Takut dia kan. Karena dia ke situ juga bukan atas dasar berpikir. Karena dorongan tuh. Pak RT datang, ustaz datang. Ya saya tamu, saya jamu. Saya kasih minum, kopi. Ya, ada apa nih Pak? Gini Pak Ustadz. Itu udah ngos-ngosan itu ngomong itu. Udah ngos-ngosan tuh. Ya, silakan. Ya ngomong aja. Menurut informasi yang kami terima, katanya Pak Ustadz di musola ngajarin ilmu yang baru. Malah katanya kayaknya kok pakai di komputer. Waktu itu pakai Infocus kan? Sebelumnya nggak pernah gitu-gituan di situ tuh Infocus. Orang mau taunya kitab kuning. Ya bukannya cuma beda lagi kan? Udahlah Pak Ustadz pakai komputer katanya bahasanya waktu itu. Terus yang dibahas apa gitu. Jadi masyarakat udah rasa nih Pak Ustadz. Oh gitu Pak, iya. Nah sekarang masalahnya di mana? Ya masalahnya masyarakat bertanya, Pak Ustadz dikhawatirkan mengajarkan sesat. Oh baru dikhawatirkan saya bilang. Iya begitu. Nah terus begini aja saya bilang. Kalau memang yang saya sampaikan itu sesat, sesatnya di mana? Bagian mana sesatnya? Tolong disampaikan.
Tolong disebutkan di sini. Diam di situ. Lah orang dia nggak ngerti apa. Sesatnya di mana, Pak? Kalau memang betul-betul sesatnya, kan ada MUI, Pak. Kita ke sana, Pak. Kalau yang saya jelaskan itu memang salah, iya nggak apa-apa, saya bilang. Saya juga nggak merasa saya adalah orang yang paling benar, saya bilang. Cuman kalau saya dibilang cuma mengajarkan sesat, ya saya juga harus membela diri. Saya juga betul tahu sesatnya di mana. Diam. Udah dah, ngopi aja dah, saya bilang. Akhirnya mulai saat itu nggak ada lagi cerita, udah bebas, alhamdulillah. Jalan terus. Akhirnya tadi tertepis tuh, ya tertepis. Mungkin kalau bukan orang Medan didatangin terkencing-kencing juga kan. Nah, cuman saya pikirkan, waduh, kita udah meninggalkan kampung, mau ngapain, takut ya kan. Apalagi yang kita sampaikan itu kebenaran. Waduh, nggak ada saya ngeper nih sedikit pun. Nah, bukannya saya malah besoknya saya nggak mau kajian lagi, malah saya tambahin lagi durasinya, semangat lagi. Akhirnya Pak RT-nya pun ikut ngaji, membahas masalah kitab akidah. Oh udah, alhamdulillah nyaman. Sampai saya tinggal di situ, udah nggak ada masalah. Ternyata asumsi tadi itu hanya dari 2-3 orang. Itu pun dia ngelihat sambil lewat. Kok ada layar sih? Oh iya, kok di masjid pakai layar sih? Emang sih ada tulisan-tulisan Arabnya katanya. Nah, akhirnya itu laporan 3 orang. Nah, coba ya, kebayang ya. Jadi api itu kalau misalnya dilemparkan ke semak ilalang, ilalang itu udah matang, tentu akan langsung menyala. Apa itu ilalang yang matang itu? Manusia-manusia yang tidak menggunakan akalnya. Jadi jangan seperti itu kita. Bahkan darah daging ayah kita sendiri yang provokasi kita, orang Islam, nggak bisa langsung. Ditanya dulu, dinalar dulu. Benar nggak nih? Begitu dong. Jangan langsung belum apa-apa. Oh. Makanya saya katakan tadi, cara pola berpikir itu sangat penting. Itulah meneguhkan keimanan dan akidah kita. Luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya di sini, ini ya, kegagalan berbagai upaya untuk membangkitkan kaum muslimin dapat dikembalikan pada 3 sebab. Nah, ini penting juga nih. Pertama, apa kata beliau? Kenapa umat Islam terpuruk, gagal? 1, tidak adanya pemahaman yang mendalam mengenai fikroh Islami. Fikroh itu pemikiran. Hari ini dan semenjak di zaman ke-12 tahun Hijriah ini, pribadi-pribadi muslim memang sudah begitu lemah di dalam fikroh Islam. Apa fikroh Islam itu? Contohnya begini, saya mah ngejelasin tuh yang gampang-gampang aja, nggak ribet. Saya pernah potong rambut di salah satu tempat potong rambut, orangnya biasa, yang namanya potong rambut pakai baju kaos. Lalu sebelum saya giliran, kan ngantri, ada 3 orang lah kalau nggak salah, ngobrol sama yang abangnya itu. Saya ngobrol, dia sambil gunting-gunting, saya ngobrol. Yang saya obrolin apa waktu itu? Cuman saya lupa. Cuman waktu itu persisnya yang saya obrolin sama dia adalah tentang pemikiran global. Seorang tukang pangkas rambut di salah satu kampung di kota kecil ngobrol masalah politik dunia global waktu itu. Saya pun sebenarnya nggak nurusin obrolan itu kalau nggak dipancing-pancing sama dia. Coba lihat tuh dahsyatnya tuh. Seorang tukang potong rambut bisa dia punya pemikiran global seperti itu. Menjangkau Amerika, menjangkau Yahudi, menjangkau Irak. Ngobrolnya enak. Nah, itu namanya pemikiran Islam. Tapi begitu azan berkumandang, ayo sholat. Duluan dah. Itu nanti ada bab lain lagi. Ya, tapi jelas itu ada kabel yang koslet. Ada lagi orang khusyuk ibadah. Sholat juga pernah tinggal, puasa Senin Kamis. Pokoknya yang perdia-perdia kerjain sama dia tuh. Tapi kapan kita ajak ngobrol? Kalau saya mau Ustaz, yang saya pikirin mah enggak dah. Saya aja udah, yang penting saya mau sholat aja udah. Itu mencerminkan fikroh Islamnya enggak ada. Kalau yang tadi pas. Cuman nafsianya lemah. Saya paham ya bedanya ya. Jadi nanti ini salah satu unsur nih. Ketika muslim-muslim itu lemah dalam pemikiran, itu udah gawat. Ini nggak bisa global, nggak bisa berpikir global, nggak tahu artinya bahasanya itu dia nggak ngerti, nggak tahu apa yang terjadi di luar. Yang dia tahu cuman dari pintu rumahnya sampai ke dapurnya aja udah. Ada pun di luar itu dia nggak ngerti dah, nggak mau tahu dia. Ini orang nggak ada pemikiran Islam. Ini sangat penting. Kalau ini pemikiran diantara kita nih sekarang nih, fikroh Islam kita nggak mumpuni, maka kita nggak bisa bergaul
Bergaul pun hambar, kosong. Saya kan udah kemana-mana nih ya. Dari Jambi, ya dari kampung. Di Jakarta ini pun udah berapa tempat saya. Tapi ketika saya bertemu dengan saudara kita, si Akidah, seiman si Akidah, yang punya pemikiran Islamnya cemerlang itu walaupun baru kali ketemu, enak ngobrol, nyambung. Masya Allah. Nyambung aja. Padahal baru ketemu. Kayak udah ketemu berapa tahun gitu. Tapi pernah nggak antum ketemu dengan orang tadi itu? Bahkan ketemu di masjid kadang-kadang. Tapi Masya Allah, judesnya minta ampun. Ya. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Ada begitu. Jadi ketika tidak adanya pemahaman yang mendalam. Nah, ini minimal yang mendalam ya. Amikun ya. Ada amik mendalam. Ada mustanir yang cemerlang. Minimal mendalam. Tidak adanya pemahaman yang mendalam mengenai fikih Islamiyah di kalangan para aktivis kebangkitan Islam. Jadi ini yang disorot langsung adalah, ini yang utamanya nih. Orang-orang yang diharapkan berperan menyampaikan agama ini. Kalau aktivis-aktivis Islam hari ini, pemikiran Islamnya nol, ya, atau mungkin tidak mendalam, itu susah bangkitnya. Dan inilah salah satu unsur di mana kita terpuruk hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak adanya gambaran yang jelas mengenai thariqah Islam. Nah, ini yang sangat penting lagi nih. Kalau thariqah itu metode. Bahasa kita apa? Metode kan? Cara. Tapi cara bukan sembarang cara. Metode yang sudah tersistematis. Itu namanya thariqah. Kapan umat Islam, tadi tuh, tukang pokok rambut. Pemikiran udah oke, tokcer. Cuman dalam mengimplementasikan pemikiran itu, dia nggak pakai metode Rasulullah. Buyar. Jadi kedua-duanya ini nggak bisa dilepaskan. Pemikiran harus oke, juga cara mengimplementasikan pemikiran itu juga mesti lewat thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan tadi, kalau ditanya orang Islam hari ini, gimana kondisi umat Islam? Semua akan menjawab hal yang sama. Terpuruk, susah, miskin. Terus bagaimana cara membangkitkannya? Ini mulai beda-beda nih. Ada sebahagian mengatakan, bangunlah masjid banyak-banyak. Ada sebagian mengatakan, cetaklah buku banyak-banyak. Ada sebagian mengatakan, ya, adakan seminar banyak-banyak. Macam-macam tuh. Dalam thariqah udah macam-macam. Ada yang mengatakan tadi itu kan, bangun pesantren sebanyak-banyaknya. Nah, makanya nanti di situ kita akan sampai pada yang namanya pembahasan tentang metode atau thariqah Rasulullah itu, sampai sepanjang umat ini tidak menempuh thariqah yang digariskan oleh Rasulullah, maka sepanjang itu pula kita akan gagal. Itu nggak bisa diganti-ganti kalau thariqah. Kalau uslub, wasilah boleh, termasuk dengan memakai infokus, uslub untuk menyampaikan dakwah, mikrofon, selebaran, apalagi spanduk-spanduk, nggak masalah. YouTube, ya kan? Nah, itu nggak masalah, uslub. Saya sampaikan, kalau seandainya zaman Nabi ada YouTuber, ya tentu Nabi followersnya 2,5 miliar, ya kan? Semua itu mah, nggak ada orang buka YouTube yang lain kecuali beliau. Tiap hari, tiap malam kan? Nah, nggak mungkin Nabi itu nggak mempergunakan YouTube gitu maksudnya. Dan yang ketiga, ini juga nih. Tidak adanya usaha untuk menjalin fikrah Islamiyah dengan thariqah Islamiyah sebagai salah satu hubungan yang solid yang tidak mungkin terpisahkan. Jadi dua itu ya, dua harus menyatu. Kalau dipisah-pisah nggak bisa. Harus digabung. Kita tidak pernah menafikan ikhtiar kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, baik itu yang sekarang misalnya langsung lewat parlementer. Mereka membuat partai, kemudian dengan partai mereka masuk ke parlemen, kemudian meraup suara. Kita tidak menafikan sekecil apapun ikhtiar kawan-kawan ini. Cuman yang ingin kita sampaikan adalah, ayo sama-sama kita lihat sebagaimana apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mengimplementasikan pemikiran Islam itu. Kan ilmu ya. Ilmu itu kan objektif. Tidak bisa dimanipulasi. Ada, asar-asarnya ada. Di antaranya apa? Ya kitab-kitab Turat para ulama. Kita bisa rangkum dari sekian pendapat para ulama mu'tabar. Betul nggak seperti itu metode yang disampaikan Rasulullah, kan gitu nanti. Supaya tidak klaimer. Benar ya? Klaimer kan? Benar nggak bahasanya itu?
Eh? Bukan klamer itu yang saya maksud, mengklaim gitu. Klamer benar ya? Nah, kalau klamer kan subjektif, iya kan? Nah, jadi harus seperti itu. Nah, jadi poin daripada dua paragraf ini, satu, kita diajarkan oleh Syekh Taqi tentang realitas di masa lalu, awal-awal kemunduran umat Islam. Tapi saya berharap kita-kita yang hadir ini sudah tahu, sudah paham, bahkan pemahaman sempurna bahwa kita orang Islam pernah jaya di masa lalu. Itu dulu yang penting. Ya, kalau tentang kejayaan aja nggak antum-antum belum dapat maklumatnya, ya, saya ngomong tadi ini 1 jam ini percuma juga itu jadinya, ya kan? Nah, karena dianggap saya ngigo kan? Nah, itu yang saya sampaikan bahwa kita antum-antum harus tahu bahwa kita di masa lalu pernah jaya, pernah memimpin bagaimana Amerika sekarang memimpin. 2/3 dunia bahkan. Coba bayangkan tuh. Jadi kalau sekarang ini orang ngerti bahasa Inggris, lalu dia berpidato di podium, bangga. Dulu orang Eropa, orang Amerika, begitulah bangganya mereka ketika mereka berbicara dengan bahasa Arab. Di mana kuliah? Kalau sekarang kan Oxford University. Kalau di Oxford University, seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia ini tinggal tanda tangan, bisa langsung masuk kerja. Walaupun belum diuji test and proper testnya. Jadi di masa lalu begitu. Orang kalau bisa bahasa Arab, waduh. Nah, alhamdulillah nih kalau kita lihat sekarang nih, benih-benihnya udah mulai kembali lagi tuh, ya. Kembali lagi kayak di Korea. Banyak anak-anak Korea itu yang mereka masih belum Islam, tapi sudah bangga dengan bahasa Arab. Nah, ini kan pukulan berat ini sama kita ini. Kok bisa kalah kita? Dia ngomong bahasa Arabnya, Masya Allah. Kenapa Anda belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu indah katanya. Subhanallah. Padahal dia belum Islam. Kita udah bangkotan begini. Boro-boro ngomong bahasa Arab. Nahu sorob kagak ngerti, apa kagak ngerti. Mau masuk surga lagi. La haula wala quwata illa billah. Ngandel apa tuh ujung-ujungnya kita bilang? Ya, kan namanya juga kita ikhtiar, Pak Ustadz. Kita kan nggak tahu nanti. Wallahu alam dah. Ya, gitu aja udah. Modalnya itu aja udah menghibur diri kan. Nah, oleh karena itu, di dunia ini berlaku hukum dunia atau sunnatullah namanya. Jadi harus dipisahkan bab ikhtiar, bab akidah harus dipisah-pisahkan. Bab ikhtiar kita harus maksimalkan. Akidah sempurna pula keyakinan kita. Jadi nggak boleh dicampur. Makanya kalau saya masih sekarang nggak pernah saya menghayal jadi orang kaya lagi. Orang nggak ada penghasilannya, pengangguran mau gimana? Kan nggak bisa menghayal kita. Nah kalau kita punya usaha ke Ustadz Basar kan masih bisa. Buka cabang berapa cabang gitu kan? Cabang apa keda pokoknya. Nah gitu. Jadi itu penting ya, penting dipahami ya, supaya jangan lemah kita ini. Harus pribadi-pribadi yang bilaunin khossin, punya warna khas gitu. Miskin boleh, tapi kan saya bilang sering itu ya. Kalaupun memang Allah takdirkan kita hidup miskin harta, paling tidak jangan miskin amal dan ilmu. Itu saya tekankan terus tuh. Ini sudah harta miskin, ilmu miskin, amal miskin, dunia melarat, akhirat belangsak. Iman miskin. La haula wala quwata illa billah. Hidup udah paling susah itu udah. Enggak apa-apa kita kalau memang Allah takdirkan miskin. Tapi kan kesimpulan itu nggak boleh kita ungkap sebelum kita menjalani kehidupan ini. Sepanjang kita masih hidup mah rezeki pasti ada begitu. Jadi jangan semua kita nggak punya. Jadi kita harus ada yang menonjol gitu. Boleh kita miskin harta, tapi jangan semua diborong. Miskin kok diborong. Astagfirullahaladzim. Kaya diborong iya baru benar. Ini miskin diborong, miskin harta, miskin ilmu, miskin amal, miskin giro. Miskin semangat, bawahnya pengen mati aja. Ya Allah ya. Baru pengen masuk surga kan ini nggak nyambung urusannya. La haula wala quwata illa billahil. Nah, saya mah benar-benar ini. Saya alhamdulillah makanya saya udah dah. Saya ya bukan berarti saya menutup kemungkinan saya jadi pedagang juga karena memang style saya pedagang. Tapi saya ini dengan begini alhamdulillah. Kemanapun saya sebesar apapun mau dimanapun saya dihargai orang, dihormati orang. Alhamdulillah. Bukan karena harta saya, memang saya nggak punya apa-apa. Kemana saya pergi itu, Masya Allah. Padahal baru secuil kan ya. Nah inilah semangat kita. Saya pengen antum-antum yang sudah punya posisi, yang sudah punya harta, apalagi itu disokong dengan ilmu, Masya Allah akan lebih dahsyat.
Apalagi saya sekarang ini punya Alphard saya di sini kan, di Bojonggede ini. Wah, tentu saya ceramah itu lebih bertenaga ketimbang punya Mio. Kalau punya Mio kan orang ragu-ragu. Iya. Mana lampunya mati-mati lagi. Ceramah tentang kebangkitan ini gimana ceritanya kan? Nah, kalau saya punya Alphard, parkir Alphard, Fortuner, tentu lebih bertenaga. Jadi maksud saya ya ayo deh, fastabiqul khairat kan, barangkali diantum nanti begitu. Hah? Nah, itu. Ya, jadi itu ya. Jadi poinnya itu. Ini panjang sekali nih. Jadi itu yang bisa kita simpulkan, walaupun dengan penyampaian yang cukup santai, tapi saya berharap kita ambil intisarinya ya terkait dengan bab ini. Semoga kita semua bisa menyisihkan waktu untuk thalabul ilmi, memperkaya, mengupgrade selalu terus ilmu kita. Ya minimal ya yang malam Senin ini jangan libur dah ya. Harapan saya seperti itu sih. Bahkan seandainya misalnya saya lupa nge-WA, ya datanglah. Karena ini kesempatan yang semua orang tidak akan bisa mendapatkan ini. Kan banyak orang yang pengen dapat ilmu, tapi banyak halangannya gitu ya. Jadi kita kalau sudah, kan kata Nabi gini, man salaka tariqan, apa tuh? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqa lahul ilal jannah. Maksudnya bagaimana di sini? Kata Nabi bahasanya begini, kalau sudah punya majelis ilmu jangan ditinggal. Kenapa? Majelis ilmu itu jembatan, ujungnya surga. Majelis ilmu itu jembatan yang ujungnya surga. Sahhalallahu lahu ilal jannah. Kalau belum punya nambah ya bagus, tapi kalau berkurang jangan dah ya, jangan. Saya sering sampaikan, ini motivasi. Kita buka kitab-kitab manapun sama penjelasannya. Dari kitab yang sederhana Ta'lim Muta'alim, kemudian Tazkir As-Sami punyanya Ibnu Jama'ah, sama penjelasannya. Kita saya bilang sholat duha nih 12 rakaat, duduk di majelis ilmu setengah jam, nggak bisa kekejar sama sholat duha itu. Zikir 1000, sholawat dan segala macamnya, duduk di majelis ilmu nggak kekejar. Jadi alangkah naibnya kita. Kok dikasih Allah, dihidangkan Allah, diajarkan Rasulullah. Ini loh, ini. Kamu kalau mau dapat banyak di sini gitu. Kok malah kita ke pinggir-pinggir? Bahasanya begitu. Ibaratnya ngambil ikan, ini lubuknya di sini nih. Tempat ikan tuh di sini. Kok malah kita nyari ke pinggir-pinggir? Ya dapat juga. Cuman yang udah ikan yang nggak berkualitas. Dengan cara mudah kita masuk ke dikit ke depan, ke tengah, dapatlah semua yang bagus-bagus. Begitulah ibaratnya. Itulah berkaitan dengan ilmu ini. Jadi luar biasa. Makanya di sini kita objektif. Misalnya walaupun saya nih, kita kan sepantaran nih. Jangan dilihat umur saya. Ya kan? Kan ada makolahnya tuh. Unjur la tanjur ila mangkol, unjur ila makola wala tanjur ila mangkol. Prinsip dalam menuntut ilmu itu lihat apa yang disampaikan, bukan yang menyampaikan. Nah, sekarang ini memang kita masih terjebak pada sosok, figur. Maka tadi saya bilang, tadi saya berdoa masih perlu Alphard, perlu Fortuner. Karena umat hari ini masih subjektif. Nggak apa-apa buat ngerayu-ngerayu dulu. Ntar kalau dia paham kan nggak juga tuh. Gitu maksudnya. Nah, kalau zamannya kayak gini semua kan enak saya ceramah kan. Tapi kan masalahnya nggak begitu semua. Tuh. Jadi oleh karena itu, inilah motivasi kita. Ya, sekali lagi ini sisa umur ini Maya. Sisa umur kita ini ya kita manfaatin lah. Ya kita semua sangat dewasa memahami tentang azal. Kita nggak tahu. Kalau misalnya bulan besok kita belum banyak amal, ya harapan kita lewat duduk di majelis ilmu inilah salah satu kesempatan kita mendapatkan aliran pahala yang aliran ini menjadi jariah. Itu harapan kita. Kayaknya YouTube ini pun saya sampaikan sama Pak Didi, nama siapapun, nama teman-teman lah tim lah ya. Nggak usah 4000 jam saya bilang. 1 menit aja udah berhasil ini. Apalagi sekarang walaupun orang yang 27.000 yang nonton itu nontonnya sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi kita udah berhasil itu. Begitu. Jadi semua orang yang terlibat. Makanya alhamdulillah tadi sebini kemarin tuh, hamba Allah nih, tadinya kan mau beli second nih, 2 juta. Cuman mungkin dia udah paham, udah ngerti. Kalau ini handphone dipergunakan untuk dakwah, dakwah ini menyebar seluruh Indonesia, menyentuh seluruh orang-orang Islam, diamalkan sama mereka, mustahil dia nggak kebagian pahala. Ini Pak Ustadz duitnya katanya. Coba bayangkan. Saya emang nggak ngerti, saya juga tadinya benaran sih, kan waktu itu cerita sama antum-antum mau beli second. Jangan buat Islam, jangan yang second, baru aja katanya. Ya udah. Gitu. Nah, inilah sebenarnya pola pikir yang harus kita bangun. Kepentingan kita lagi tadi ya, kepentingan.
Kalau pokoknya kalau kita ibaratnya ego kita yang akan menonjol, ingat Abu Jahal ya, itu aja resepnya. Kan kadang-kadang mesti itu datang memang. Kalau ego kita menonjol gitu datang, maka kita ingat Abu Jahal. Supaya kita jangan seperti itu. Artinya kehidupan ini kita jalani, tidak ada satu kepentingan kita kecuali ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Disitulah umat Islam bersatu di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah itu. Tapi jangan cuma diucapin doang, dipahami maknanya, sedalam menyelami samudra lautan. Begitu. Mudah-mudahan dengan kita paham, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan pernah galau, tidak akan pernah pusing. Kalaupun kita galau hanya karena faktor satu aja. Apa? Saat hari itu kita melakukan dosa dan maksiat, baru kita galau. Saat hari itu berkurang amal ibadah kita, berkurang semangat ibadah kita, baru kita pusing. Kalau masalah dompet menipis, mah jangan pusing. Dompet kita udah tipis, masih banyak yang lebih tipis. Dompet kita tinggal selembar lagi. Ada orang punya dompet gak ada isinya, cuman kartu nama doang. Begitu pikirannya kita mah. Jadi kalau konsep dunia ini mah kita lihat ke bawah, jangan ke atas mangak begini. Aduh, kita susah, banyak lebih susah dari kita. Supaya itu semua tidak terganggu untuk kita ibadah. Begitu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.